Selamat pagi bagi kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Temanya adalah Allah memilih kita. Kita akan buka dalam Roma 9 ayat yang ke-13. Kemudian Lukas 14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi saudara. Roma 9 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kemudian Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca ayat ini, maka akan ada banyak pertanyaan yang timbul dalam hati kita atau dalam pikiran kita. Mungkinkah Allah membenci Esau? Bukankah Esau itu adalah keturunan daripada Abraham? Orang juga keturunan yang bersunat juga. Bukankah Esau itu adalah anak yang dijanjikan, tetapi tidak terpilih? Atau mungkinkah Allah membenci manusia? Bukankah manusia itu adalah ciptaannya? Bukankah Allah itu dikatakan oleh Alkitab adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, seperti yang tertulis dalam 34 Keluaran 34 ayat ke-6. Dan apakah memang benar kalau mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus harus membenci bapak ibunya, membenci saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, membenci anak-anaknya, bahkan harus menyerahkan dirinya sendiri? Saudaraku yang terkasih, dan mengapa juga Allah harus mengasihi Yakub? Apakah Yakub lebih baik sifatnya, kelakuannya daripada Esau? Dan apakah kelebihan Yakub? Kenapa Tuhan harus mengasihi Yakub dan membenci Esau? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab pagi ini. Saudara, apakah kata benci di sini? Apakah sama dengan kata benci yang ada dalam bahasa Inggris, hate, atau benci dalam bahasa Indonesia, yaitu tidak suka, dendam, keji, bahkan ingin balas dendam, ingin melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain? Kata benci, kalau kita belajar dari etimologi bahasa Yunani dan Ibrani, ya, di dalam kitab yang kita baca tadi, bahwa kitab ini dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, itu ditulis dalam kata miseo. Miseo ini bukan berarti benci dalam seperti arti dalam bahasa Inggris, balas dendam, tidak suka, begitu. Tapi miseo ini adalah the matter of choice, love less in the matter of choice. Artinya adalah berbicara tentang pilihan, predestinasi. Ya, misalnya saya ini seorang calon mahasiswa, diperhadapkan akan dua pilihan, pilihan matematika atau bahasa Inggris. Ketika saya memilih matematika, maka saya akan miseo terhadap bahasa Inggris. Jadi di dalam gaya bahasa Ibrani ada yang disebut dengan gaya bahasa paralelisme. Kalau tidak sayang berarti benci, kalau tidak terang berarti gelap, kalau tidak kalau tidak rohani berarti jasmani, kalau tidak tubuh berarti roh, begitu. Jadi ini juga begitu. Kalau tidak suka berarti benci. Benci di sini bukan berarti benci seperti dalam bahasa Inggris, hate. Bukan, ini berarti masalah pilihan. Begitu juga ketika diperhadapkan katanya kalau mengikut Yesus harus membenci
ibunya, bapaknya, bukan. Tapi itu masalah pilihan. Artinya kita tidak, orang itu harus lebih mengasihi Yesus daripada saudara-saudaranya, ibunya, ayahnya. Itu berarti. Bukan berarti kita harus membenci. Karena ketika kita mau mempelajari lebih lanjut lagi tentang Esau, Esau itu dikatakan oleh Alkitab, ya, di dalam Amos 9 ayat 12 dia katakan bahwa Esau itu dikasih oleh Allah bagian daripada umatnya, karena dia juga adalah umat perjanjian, tetapi bukanlah yang dipilih. Kalau Ishak itu memang umat adalah yang dijanjikan oleh Allah, tetapi Esau adalah orang yang dijanjikan tetapi bukan yang terpilih. Jadi ini berbicara tentang pilihan Allah mengenai garis mesianik yang akan melahirkan Tuhan Yesus, ya, di kemudian hari dan melahirkan suatu bangsa menjadi umatnya. Itulah arti daripada pilihan tadi, ya. Bukan berarti Tuhan mengatakan aku membenci Esau, gitu berarti bukan alam harus membenci Esau seperti kita dalam bahasa Inggris, karena ini akan berbahaya sekali kalau kita katakan itu dalam arti bahasa Inggris. Begitu juga dengan ketika kita dikatakan syarat untuk mengikut Yesus, kita harus membenci orang tua kita, ya, suami kita, anak-anak kita. Itu bukan berarti membenci dalam arti bahasa Inggris. Ini adalah masalah pilihan. Saudaraku yang terkasih, mengapa Allah memilih Esau, Yakub? Apa kelebihan Yakub? Secara sifat itu Yakub itu sangat jelek, ya. Dialah seorang penipu. Bahkan karena dia menipu, dia ditipu berulang-ulang oleh Laban, dan dia juga ditipu oleh anak-anaknya dan mengatakan Yusuf dimakan oleh binatang buas. Yakub ini juga keluarganya bukanlah keluarga yang baik, karena keluarganya kacau. Dia memiliki istri yang saling bersaing satu dengan yang lain, yaitu Rahel dan Lea. Dia pilih kasih terhadap istrinya. Juga terhadap anak-anaknya, dia pilih kasih. Keluarganya, di dalam keluarganya itu ada perselisihan satu dengan yang lain. Keluarganya kacau juga karena apa? Lewi dan Simeon itu terlibat dalam pembunuhan satu kampung. Ya, Dina juga diperkosa. Yehuda itu terlibat dalam perzinahan, dan juga Ruben terlibat dalam perzinahan, yaitu gundiknya Yakub juga ditiduri. Jadi kenapa Allah harus memilih Yakub? Karena sifatnya jauh lebih jelek daripada Esau. Dikatakan oleh Alkitab bahwa Yakub ini adalah orang yang sifatnya jelek, tapi dia ada hati untuk merespon kasih Allah, merespon kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi ketika kita merespon kasih Allah, merespon kasih karunia Tuhan, Tuhan memiliki nilai terhadap kita. Kita punya nilai ketika kita merespon. Sementara Esau, dia berusaha sekalipun dia baik, berusaha menyenangkan hati bapaknya, bahkan mengambil istri yang disuka oleh bapaknya dari Ismail, keturunan Ismail. Tetapi dia adalah orang yang tidak mau merespon tentang berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia menyepelekan. Dan kalau kita baca keturunan Esau yaitu Edom, itu adalah orang-orang yang hebat. Tetapi mereka adalah orang yang tidak pernah menghargai Tuhan. Mereka adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Mereka orang-orang yang bijaksana, tetapi mereka tidak pernah menyembah Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Gambaran Yakub itu adalah gambaran kita. Ya. Tuhan memilih kita bukan karena kita hebat,
bukan karena kita baik, bukan karena kita bijaksana, tetapi Tuhan memilih kita karena di dalam hati kita ada respon terhadap Tuhan. Saya percaya Tuhan memilih kita dengan kelemahan-kelemahan kita agar kita kita lebih cepat atau lebih respon untuk menyembah Tuhan. Ketika Allah memanggil Abraham, kemudian dia dibawa keluar dan melihat bintang. Tuhan bukan hanya berbicara bahwa kamu harus menghitung bintang itu, tetapi Tuhan ingin menunjukkan betapa hebatnya Allah yang kau sembah. Betapa kau lihat keberadaanmu siapa. Sementara Allah ingin menunjukkan bahwa dia bisa mengatur seluruh alam semesta ini dengan begitu beribu-ribu bahkan berjuta-juta bintang di langit. Sehingga ketika orang menyadari dirinya siapa, ya, bahwa saya ini tidak ada artinya apa-apa, maka kita akan lebih gampang untuk menyembah Tuhan, mengatakan how great the God. Tapi ketika kita datang dengan kesombongan kita, dengan kekayaan kita, dengan keangkuhan kita, dengan kehebatan kita, maka orang itu tidak akan gampang untuk menyembah Tuhan. Keturunan Esau itulah keturunan yang nantinya akan menjadi orang-orang yang skolastik, yang hanya percaya hal-hal yang ilmiah, yang nyata. Sementara Yakub adalah orang-orang yang beriman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah gambaran kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak berguna, nothing, maka kita akan gampang untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Allah memilih kita adalah agar kita menjadi umat-Nya. Allah memilih kita agar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, lewat perbuatan kita. Allah memilih kita agar kita menjadi ambasador Allah, ya, bagi dunia ini. Kita adalah ambasador daripada kerajaan Allah yang dikirim Tuhan untuk dunia ini. Kita tahu bahwa dunia ini hubungannya dengan Tuhan itu kacau. Sebagai ambasador atau sebagai duta-duta, kita harus bisa membangun hubungan antara dunia ini dengan Allah agar terkoneksi kembali. Jadi ada moto di dalam waktu itu Nokia, ya, connecting people gitu. Jadi kita harus bisa mengoneksikan kembali dunia ini kepada Allah yang benar. Karena dunia ini sekarang berkoneksi kepada hal-hal, kepada tahayul-tahayul, kepada Allah-Allah yang tidak benar. Bahkan ada yang tidak terkoneksi sama sekali, tidak ada mencari Allah. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen, Tuhan memilih kita agar kita menjadi merekoneksi kembali, reconnecting manusia atau dunia ini kepada Allah, agar dunia ini terhubung lagi kepada Allah. Jadi pagi ini kita diajarkan bahwa kita adalah umat pilihan untuk kita menjadi umat Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebijaksanaan kita. Kita dipilih Tuhan agar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kita dipilih Tuhan untuk menjadi ambasador Allah yang mengkoneksikan kembali dunia ini kepada Allah yang benar, kepada Yesus Kristus. Terima kasih.